Lanjut ya, ini video 3, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada yang namanya contoh. Nah, di sini ibu sudah plot-plotkan atau sudah ibu pisah-pisahkan supaya kalian nanti tidak kebingungan. Di sini masih di struktur teks fabel ya. Nah, untuk struktur teks fabel, nah yang pertama apa sih? Masih ingat kan? Nah, yang pertama ada yang namanya judul. Di sini ibu pakai teks fabel Kera Jadi Raja. Nah, di sini ibu ambil dari buku paket ya. Nah, ada di halaman 211. Ibu tulis lagi di sini, ibu ketik lagi dan ibu plot-plotkan dengan warna supaya kalian bisa lebih memahami. Nah, unsurnya atau strukturnya tadi ada perkenalan, komplikasi, klimaks, penyelesaian, amanat. Nah, judul seperti yang tadi dibilang, seperti yang tadi sudah ibu sampaikan, ada di bagian paling atas. Judulnya apa? Kera Jadi Raja. Kemudian ada yang namanya perkenalan. Nah, di bagian perkenalan ini adalah seorang singa, mohon maaf, maksud ibu sang singa atau sang raja hutan ditembak pemburu. Nah, di sini semua warga hutan rimba menjadi gelisah karena mereka merasa tidak memiliki raja lagi. Lalu komplikasi, masih ingat komplikasi itu apa? Komplikasi adalah jalan cerita atau alur yang menuju konflik. Nah, di sini komplikasinya semua warga hutan itu merasa kebingungan. Siapa ya yang layak atau yang cocok dijadikan sebagai raja hutan untuk menggantikan singa yang sudah mati. Nah, di sini ada macan tutul yang menjadi kandidat, lalu ada badak, lalu ada gajah, tapi mereka semuanya menolak karena mereka tidak menyanggupi. Akhirnya ada yang namanya kera. Nah, kera di sini dia mengajukan diri, katanya aku mirip dengan manusia, jadi biar aku saja yang menjadi raja hutan karena manusia pasti akan takut. Nah, ini komplikasinya ya. Nah, kemudian ada yang namanya klimaks. Nah, klimaksnya, puncaknya, mereka tidak suka dengan kehadiran kera sebagai raja hutan karena mereka berpikir, loh, kenapa ya harus kera yang jadi raja hutan, padahal memang sama, dari mananya dia seperti manusia, badannya saja tidak sama katanya, atau badannya saja memang sama tapi lebih kecil, tapi otaknya tidak sama seperti manusia. Nah, akhirnya di sini ada yang namanya penyelesaian. Nah, di bagian penyelesaian ada ide dari serigala. Nah, dia mengajak kera untuk jalan ke hutan dengan menyampaikan bahwa di sana ada buah-buahan atau ada makanan yang sangat disukai kera. Akhirnya kera dan serigala ke hutan untuk mencari makanan. Sampai sana, kera melihat seonggok buah yang sangat banyak. Karena kera itu tamak dan rakus, akhirnya dia mengambil buah-buahan itu tanpa dia sadar. Ternyata gundukan buah-buahan itu adalah perangkap untuk dirinya sendiri. Nah, lalu masuklah ke situ si keranya dan terjebak. Akhirnya amanatnya ada di sini. Amanat atau ini juga masih bagian penyelesaian ya. Nah, di sini binatang-binatang yang lain tidak mau menolong gitu kan, karena masa seorang raja bisa berlaku bodoh terjebak dalam perangkap yang dipasang manusia. Raja seperti kera, mana raja seperti kera mana bisa melindungi rakyatnya, kata serigala dan binatang lainnya. Nah, di sini adalah amanat. Nah, amanat yang tersirat, apa sih yang tersirat itu? Amanat yang tidak langsung disampaikan ya. Nah, di sini jadi amanatnya apa? Tidak boleh berlaku sombong atau jumawa, tinggi hati, harus menyadari kesalahan atau harus apa ya? Sadar diri lah, saya ini siapa sih? Saya ini pantas atau tidak untuk sombong? Saya ini memang layak untuk dijadikan pemimpin. Kalau saya memang layak untuk dijadikan pemimpin, seharusnya dia mencerminkan sikap sebagai pemimpin, tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh pernah. Nah, demikian ya. Nah, ini adalah struktur atau contoh struktur teks fabel yang bisa ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti sampai sini. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa langsung WhatsApp ibu atau kalian juga bisa langsung email. Untuk tugasnya nanti seperti biasa akan ibu lampirkan. Semoga kalian paham, semoga hari kalian menjadi lancar.
Semoga sehat selalu dan semoga menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.